nama Tuhan. Dan ya mohon maaf kasihan yang di luar jemaat agak kepanasan. Saya lihat matahari dia agak cenderung masuk ke dalam. Ya jadi menimbulkan kurang nyaman. Tapi puji Tuhan, antusiasme kita untuk beribadah tetap seperti ini. Kita berdoa kiranya ke depan ketika pandemi ini berlalu kita bisa tidak jaga jarak lagi. Ya baik Bapak Ibu Saudara, hari ini hari sesuatu yang sangat momentum bagi kita dan terutama bagi saya secara pribadi. Puji nama Tuhan. Dan tentunya juga beberapa jemaat yang sepanjang minggu ini berkati Tuhan yang bertambah usia. Saya ketika jam 12 malam ya bulan hari ini gembala mendoakan saya bahwa hari ini saya sudah genap berusia 51 tahun. Sudah cukup berumur, jangan bilang tua, harus tetap muda. Yang puji nama Tuhan. Dan juga memang ada beberapa jemaat yang berulang tahun juga sekolah kita akan berdoa. Ada Yoni Dairi tanggal 18, ada Anak Gideon tanggal 21, ada Pak Eko Gamboto tanggal 20 yang saya sendiri hari ini. Sungguh luar biasa maksud Tuhan. Dan kita akan belajar tentang waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara dalam dimensi waktu yang sangat terbatas ini. Kita akan membuka Pengkhotbah pasal yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini, hidup dalam dimensi waktu. Kita perlu merenungkan bahwa dimensi waktu itu seperti apa. Karena berbicara dimensi itu, kalau ruangan ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Berarti dimensi ruangan ini, di mana kita semua ada di dalam ruangan ini, itu dalam dimensi ruangan. Tetapi ketika berbicara dimensi waktu, skopnya lebih luas, tetapi ada batas di sana. Dan di situ kita merenungkan dari seorang yang dikatakan guru, dan dia juga seorang raja yang sudah mengalami asam, garam, manis, pahit, dan segala sesuatu dalam hidup ini. Dan tentunya ini diilhami oleh Roh Kudus untuk kita renungkan pada hari ini juga. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Pengkhotbah 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga saya baca. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Tentunya kalau kita membaca kalimat ini, ketika seorang yang namanya Salomo, dan kitab ini mengatakan dia pengkhotbah, berkata tentang kesia-siaan, dan kita akan jumpai kurang lebih 38 kali dalam kitab Pengkhotbah dikatakan kesia-siaan. Dan banyak para penafsir kita mengatakan bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang pesimis. Artinya kitab yang tidak memberikan harapan. Seperti itu yang dikatakan oleh mereka. Tapi apakah demikian? Kita akan belajar nanti seperti apa yang dimaksudkan dengan kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting kita renungkan dalam kehidupan kita. Seorang sastrawan India, dia pernah hidup dan mendapat hadiah Nobel tahun 1913, bernama Rabindranath Tagore. Dia bilang begini, pergi dan carilah hidup di tempat hidup itu terasa terindah. Artinya dia menggugah setiap orang bahwa perlu kita mencari hidup di tempat hidup itu terasa indah, bahkan terindah. Yang menjadi pertanyaan, di mana hidup itu bisa terasa terindah? Di dunia ini tidak ada tempat yang indah. Tetapi di situ dia mencoba menggambarkan bahwa kuncinya di hati kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa apakah kita tidak akan pernah mengalami persoalan? Apakah kita tidak akan pernah mengalami kepahitan, keletihan dalam diri? Dan di situ dia menggambarkan bagaimana hati yang bersukacita adalah satu hal yang perlu kita miliki. Tentunya saya tidak menjelaskan lebih jauh karena bukan itu poin kita, tapi ini hanya perkataan seorang sastrawan. Kembali kepada apa yang saya katakan di awal, bahwa kita hidup dalam dimensi waktu. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kita di dunia ini hidup
dalam dimensi waktu, satu hari satu kali ada 24 jam. Kemudian satu tahun ada 360 tahun. Itu dimensi waktu. Sejak kita lahir bahkan sampai kita mati. Tetapi di luar dimensi waktu ada namanya kekekalan. Kekekalan ini tentunya kita akan juga ada di sana. Dan belum saat ini, memang kita sementara mulai. Tetapi untuk memahami kekekalan, kita harus memahami sang kekal itu yaitu Tuhan. Dan di sini kita akan melihat sesuai ilham yang diberikan kepada sang pengkhotbah tadi, bagaimana dia mencikapi, bagaimana ketika dia berada dalam hidup yang serba terbatas dalam dimensi waktu. Nah, ini kita harus renungkan baik-baik. Dan saya pernah membaca satu istilahnya wawancara imajiner. Wawancara imajiner itu ya bukan kenyataan tetapi sesuatu perenungan. Ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, dia katakan begini, Tuhan, apa yang mengejutkanmu tentang manusia? Itu pertanyaannya. Kemudian Tuhan menjawab begini, mereka kehilangan kesehatan demi uang dan kehilangan uang demi memulihkan kesehatan. Mereka juga mencemaskan masa depannya. Mereka melupakan hari ini karena mereka tidak hidup di masa sekarang dan juga tidak di masa yang akan datang. Nah, ini kata-kata dari wawancara imajiner tadi. Kemudian dia lanjutkan, mereka hidup seolah-olah mereka tidak akan pernah mati dan mereka mati seolah-olah tidak pernah hidup. Nah, dari hal ini tentunya kita merenungkan bahwa ketika kita belajar dari seorang yang namanya Salomo, orang yang sudah mengalami puncak kejayaan, sukses menurut ukuran manusia. Apa itu? Yang pertama, harta. Dia orang yang terkaya di dunia. Alkitab bilang tidak ada orang sekaya Salomo. Yang kedua, tahta. Dia raja yang berkuasa. Bahkan dalam pemerintahannya itu Israel mengalami kemakmuran yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, wanita. Dia punya istri 700 dan 300 budik atau selir. Apa yang kurang? Dan di dalam hari-hari yang dia jalani, bahkan sampai dia sudah tua, dia sudah lanjut usia, dia sudah usiul, Tuhan berfirman, memberi hikmat kepada dia untuk merenungkan hidup ini. Dan itulah yang kita baca tadi, dia berkata kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita petik dari pelajaran yang sangat berharga ini, bahwa hidup ini tanpa kita memahami makna dan tujuan yang sesungguhnya itu sia-sia. Dan seringkali tanpa kita sadar bahwa banyak orang di dunia ini yang begitu menghabiskan segala energi bahkan waktunya untuk sesuatu yang akan ditinggalkan bahkan juga sia-sia. Itu yang namanya yang tadi itu 3 tak. Kalau itu lagi-lagi, ya, tapi kalau perempuan juga ya hal. Karena itu berbicara kesenangan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat tertarik dengan pembuka daripada kitab pengkhotbah. Dia katakan begini, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kenapa tidak langsung dikatakan saja Salomo? Dan memang ini banyak penafsiran bilang ya bukan Salomo yang tulis, tapi orang yang melihat kehidupan Salomo. Tetapi saya lebih sepakat bahwa ini Salomo yang tulis, karena dalam peristiwa hal-hal yang dihadapi menunjukkan bahwa ini memang Salomo. Tetapi yang di sini tadi Salomo tidak memunculkan identitasnya sebagai Salomo, tapi dia hanya berkata bahwa pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Apa yang dimaksudkan dengan pengkhotbah dan kenapa dia pakai istilah pengkhotbah? Bapak Ibu Saudara, kata pengkhotbah ini diterjemahkan dari istilah asli bahasa Ibrani itu kohelet. Kohelet itu artinya guru. Kalau berbicara tentang guru dalam pengertian hari ini, orang yang banyak ilmu. Tetapi kalau dalam konteks ini bukan demikian. Memang Salomo orang yang pintar, banyak ilmu. Tetapi pengalaman dia dalam kehidupan yang dia alami, yang sudah mengalami segala sesuatu yang dicari manusia, yang dianggap manusia itu sebagai tujuan atau puncak kebahagiaan. Apa itu? Kekayaan, kesenangan, status, bahkan karir. Tetapi ketika dia berkata dia sebagai seorang guru,
yang sudah mengalami asam manis atau apa nama istilahnya, pahit dan manis, atau bagaimana hidup ini, bahkan dalam puncak kejayaannya dia sudah mengalami segala sesuatu, tetapi pada akhir hidupnya dia bilang sia-sia. Nah, ini yang kita akan pelajari. Pertanyaan, apakah itu sebuah pesimisme ketika dia berbicara kesia-siaan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kata sia-sia itu diterjemahkan dari kata hevel. Saya tadi bilang bahwa kata ini hevel itu diulang-ulang 38 kali. Apa artinya hevel? Itu arti secara letterly itu uang atau asap. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, kata hevel ini yang pertama berarti sementara atau kefanaan. Berarti hidup ini adalah sementara, hidup ini adalah fana. Kemudian arti kedua daripada hevel adalah teka-teki. Artinya hidup ini misteri. Kita tidak tahu bahwa seseorang yang kelihatan sehat, seseorang yang kelihatan kuat, tiba-tiba muncul di medsos, bla 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 bla. Bulan ini kurang lebih yang saya tahu ada berapa di dalam lingkungan BBI pendeta yang meninggal. Dalam lingkungan gereja ya secara umum yang saya lihat, yang saya baca saja itu banyak sekali, hampir 2 hari ada pendeta bla bla bla. Dia umurnya masih muda, 30-an, 40-an, yang ada yang sudah 60-an. Apakah mereka berdosa ketika mereka mati? Bisa ya, bisa tidak. Apakah Tuhan tidak punya rencana dan mengasihi mereka? Tidak. Pasti Tuhan punya rencana. Tetapi yang perlu kita renungkan bahwa setiap manusia dia punya paradoks. Artinya dia lahir dan dia pasti akan meninggal. Hanya waktu yang akan menentukan kapan itu berbeda masing-masing kita. Dan itu yang saya renungkan tadi malam bahkan tadi pagi, bahwa kalau hari ini saya boleh mencapai usia 51 tahun, banyak yang lebih tua dari saya merenungkan apa luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan. Walaupun saya tahu saya punya banyak potensi hal-hal yang bisa membuat saya sakit dan bisa meninggal juga. Tetapi kalau saya masih hidup, betapa luar biasa hidup ini. Kemarin saya ke kantor saya, lewat di jalan saya lihat pendeta senior Pompeo Sentara Paco di gereja. Saya berdoa, saya bilang luar biasa Tuhan, berkati hamba ini. Saya tahu aku pernah ketemu beberapa minggu lalu, di usia 82 tahun masih eksis di pelayanan. Beliau bilang saya melayani Tuhan jadi pendeta waktu tahun 63. Saya bilang om, saya belum lahir. Kalau sampai hari ini melayani Tuhan, berarti kasih kemuliaan luar biasa. Dalam saya mau menyetir mobil, saya bilang Tuhan kalau boleh, saya juga bisa berusia 70-80 tahun supaya waktu saya yang ada yang sisa untuk memuliakan namamu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada apa yang kita harus lakukan. Betapa hal ini perlu kita merenungkan hidup ini, teka-teki dan juga penuh dengan paradoks sementara. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa di dalam sementara ini banyak orang tidak sadar, banyak orang tidak memahami bahwa semakin hari, bahkan setiap kita bertambah usia atau bertambah umur, usia kita semakin berkurang. Kalau hari ini saya berusia 51 tahun, berumur 51 tahun, berarti usia saya berkurang. Kalau ditargetkan sampai usia saya 70 tahun, berarti saya tidak punya waktu lagi 19 tahun. Semakin hari semakin berkurang. Dan di sini kita perlu belajar dan merenungkan seperti apa yang dikatakan oleh penghormatan oleh guru, oleh Kohelet tadi, bahwa kesia-siaan, kefanaan. Dan oleh karena kita hidup dalam dimensi waktu yang terbatas ini, dunia ini belum bebas dari pengaruh kuasa kegelapan yang tidak terlihat, sehingga dia tanamkan kepada orang-orang susah pikirkan tentang hidup ini dalam pengertian yang susah-susah atau yang akan datang. Nikmati hidup ini, sehingga iblis dengan rancangan yang cerdas dia menutup masa depan kita, memperlihatkan masa sekarang dan masa lalu. Nikmati hidup. Dan kalau demikian banyak orang yang lalai bahkan abai untuk menjalani hari-harinya, sehingga setiap waktu yang dijalani semuanya berlalu dengan betul-betul sia-sia. Hidup suami istri dengan orang lain tidak bisa memaafkan. Ada orang yang kecewa, dia tidak mau bicara sama orang tuanya.
bahkan dia bilang sakit apa. Bahkan ketika orang tuanya meninggal dia tidak mau datang. Oh, saya mengatakan bahwa orang ini tidak menyadari bahwa hidup ini sangat fana, singkat, dan seperti uang. Hari ini saya mengingatkan saya dan saudara, kita harus berbalik. Di singkatnya hidup ini, kita harus memaksimalkan waktu untuk sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan dan setuju dengan kami. Tidak bisa diprediksi. Alkitab bilang hidup ini usaha seperti menjalin angin, kata pengkhotbah. Apa yang dimaksudkan dengan seperti menjalin angin itulah secara hidup ini secara tidak dapat diprediksi. Saya tidak katakan bahwa saya yang sehat ini pasti bisa lebih lama daripada orang yang kelihatan sakit-sakitan. Ada orang yang saya lihat di Stetena ini hampir tiap minggu cuci darah. Beberapa tahun lalu seorang ibu yang sudah mulai umur juga ya 50-60an yang korupsi sambil cuci darah. Hampir perasaan. Orang yang bilang kapur raya setiap minggu cuci darah itu yang duluan berangkat bertemu dengan Bapak di surga. Misteri Bapak Ibu Saudara, misteri. Dan ini yang saya membawa kita di hari ini untuk kembali kita merenungkan bahwa dimensi waktu yang terbatas ini ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk menikah. Memang ini kurang enak didengar, tapi suka atau tidak suka kita akan sampai nanti di waktu di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi bagi orang percaya, kematian bukan akhir segala-galanya. Amin. Yesus Kristus pernah berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kalau kita percaya akan hal ini, tentunya di waktu yang singkat ini kita akan mempersiapkan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan ada lagi orang Kristen yang gampang tersinggung. Jangan ada orang Kristen yang suka menyinggung orang juga, melukai orang. Dua-dua ini salah. Yang suka tersinggung, yang suka menyinggung, dua-dua salah. Kenapa? Karena hidup ini terlalu indah hanya untuk diisi hal seperti itu. Jangan menjadi orang Kristen yang sulit untuk mengampuni orang lain. Jangan menjadi orang Kristen yang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sebab kalau kita tidak bisa mengampuni, itu sementara menyimpan penyakit di hati kita. Lambat laun penyakit akan menggerogoti kita dan kita akan hidup secara tidak efektif. Saya mengatakan bahwa orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen, yang sudah lama ikut Tuhan, tapi kalau cuma persoalan tidak bisa mengampuni, saya mau bilang orang Kristen kampungan seperti ini. Maafkan. Kenapa? Karena prinsip kekristenan itu adalah kasih. Sama-sama bilang kasih. Kasih. Kasih bukan bahasa permohonan. Kalau kasih bahasa permohonan berarti bisa, sehat. Tapi kasih dalam arti Kristus adalah bagaimana kita bisa mengasihi seperti diri kita sendiri dan mengasihi seperti apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Dan oleh karena itu disingkat waktu ini ada dua hal yang sering sampaikan ketika seorang yang namanya Salomo dia berkata kesia-siaan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita renungkan? Mari kita akan melihat pasal yang ke-11 kalau kita mengubah ayat yang ke-8. Ya, itu di bagian akhir sebab itu menuju kepada kesimpulan yang dialami apa yang akan disampaikan oleh pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 11 ayat 8 dibilang begini. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nah, itu diulang lagi, kesia-siaan. Poin saya apa? Berbicara hidup dalam dimensi waktu. Yang pertama, bersuka cita menikmati waktu. Bilang sama-sama saya, bersuka cita menikmati waktu. 3, 2, 1. Lakukan hal itu. Sukacita itu pilihan, bahagia itu pilihan. Jadi bukan karena lingkungan. Ada orang yang bilang, ya saya pernah ditelepon seseorang, dikatakan, Pak, bisakah saya pergi ke tempat lain?
Bisakah saya pindah ke tempat yang aman, yang tidak ada orang bikin sakit hati saya? Bisakah saya ke tempat sesuatu yang tidak ada gangguan, di mana orang tidak membuli saya, tidak menyakiti hati saya, tidak menjadikan saya? Saya mau bilang jawabannya bukan pada tempat, bukan pada situasi, atau bukan pada di mana Anda berada, tetapi jawabannya ada pada dirimu sendiri yang bisa menjawab. Artinya begini, walaupun engkau kemanapun juga, kalau hatimu tidak bisa engkau berkata atau memilih untuk bahagia, itu tidak akan bahagia. Dengar orang bicara begini tersinggung, gigi lagi tambah lain. Dengar orang bicara begini sakit hati, gigi lagi tambah lain. Dengar orang bicara begini merasa terlukai, gigi tambah lain. Tetapi kalau kita membuat hidup ini bersuka cita, kita bukan hidup dari apa kata orang, tapi kita hidup dari siapa saya dan apa kata Tuhan. Amin. Kalau kita bersikap demikian, maka tentunya hidup ini akan sangat berarti. Entah orang mengatakan apa tentang kita, dan seperti bagaimanapun juga tidak akan pernah merubah suasana hati kita, karena kuncinya di hati kita. Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Berarti kuncinya di hati. Oleh karena itu bahwa sukacita dan kebahagiaan hidup ini bukan karena orang itu memiliki harta yang banyak, bukan karena dia punya sesuatu yang melimpah, tetapi karena dia punya sesuatu yang dari dalam hatinya keluar ucapan syukur. Amin. Ada sukacita di sana, ada pengampunan, ada kasih. Dan kalau demikian, maka hidup ini akan sangat bahagia. Oleh karena itu Yesus berkata bahwa rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain, atau ditekankan lagi supaya kita hidup dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu berbicara tentang hamba, dolos, artinya rata tanah. Ada orang mungkin bisa rendah hati setinggi, ya kalau ukuran badan saya mungkin dada saya, belum cukup. Ada orang bisa rendah hati mungkin sampai ke pinggang saya, belum cukup. Ada orang rendah hati mungkin sampai ke lutut saya, belum cukup. Ada mungkin orang rendah hati sampai ke tumit saya, belum cukup. Tapi rendah hati sesungguhnya rata tanah. Itu contohnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dialah contoh segala-galanya. Ketika dia dianiaya, ketika dia ludahi, dia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Tapi kalau manusia hari ini, atau dia orang Kristen, ketika dia punya kedudukan, dia punya status, dia bilang, so apa kan anak? So hebat bagaimana? Pandang enteng orang. Nah itu kita sementara menunjukkan bahwa kita tidak mau rendah. Kita tidak mau dianggap rendah. Memang saya pun juga belajar akan hal itu. Tetapi kalau kita belajar prinsip ini, maka tidak akan pernah ada sesuatu ganjalan di hati kita yang bisa membawa kita untuk tidak bersukacita. Dan oleh karena itu bahwa ini merupakan pilihan Bapak Ibu Saudara. Dan pilihan ini merupakan momentum. Momentum itu kesempatan yang dia akan terus berjalan dan tidak bisa dikejar, bahkan juga tidak akan pernah kembali. Artinya kalau dia datang di saat yang tepat, lakukan. Karena momentum ini tidak bisa dikejar dan tidak bisa kembali, maka setiap momentum dalam hidupmu, setiap waktu dalam hidupmu, gunakanlah untuk senantiasa bersukacita. Amin. Oleh karena itu Paulus bilang, bersukacitalah kamu sekalian, berkatakan bersukacitalah. Penekanan berulang-ulang yang merupakan satu penekanan yang sangat penting, sebab hidup ini pasti tidak senyaman yang kita kira. Banyak orang ketika dia disakiti, dia sulit untuk memaafkan. Ketika saya dikatakan oleh seorang Pak Gembala, saya berusaha untuk mengampuni, memaafkan. Hati saya terluka, tapi saya belum bisa sebetulnya. Saya belajar. Saya bilang puji Tuhan, Anda jujur, Anda terbuka, terus lakukan. Kenapa? Karena orang kalau semakin terluka, itu semakin sulit memaafkan. Tetapi kalau kita lakukan, kita jalan dalam hidup ini, betapa hebat dan indahnya hidup ini, tanpa beban dan tanpa tekanan. Saya juga masih belajar untuk hal ini, bagaimana supaya senantiasa bersukacita dan tidak menyimpan kesalahan.
Tetapi kesaksian saya sampaikan bahwa saya bebas untuk yang namanya bersuka cita, kebahagiaan tanpa menyimpan kesalahan. Mungkin pernah saya saksikan bahwa saya ini orang yang terluka dan sangat terluka sejak kecil. Nah ini karena hari ulang tahun saya perlu renungkan. Ya. Saya waktu umur 2 bulan, ini saya ingat lagi, masih kecil, masih macam adik, kasih tadi mungkin ya 2 bulan masih kecil lagi, disengat oleh lipat. Kami dulu hidup di Poso, memang ya keadaan masih sangat sederhana, masih agak kuliah. Ketika saya dalam oa-oa ya, kue-kue, apa namanya kalau bahasa Indonesia, itu karena hujan muncul lipat. Katanya seperti buah jari itu sudah hitam mulutnya. Masuk di dalam ayunan saya itu, kemudian tiba-tiba saya menangis. Ketika papa mama saya lihat dalam, itu sudah melingkar bagi melingkar. Pasti di sini saya terselimah. Itu sudah kata saya menangis jadinya waktu itu. Sudah di obat, bahkan yang maaf kata dulu kedukun lagi ya, sudah disupat. Kalau bahasa Poso bilang disembur macam-macam. Dibilang beda tuh warna polisi, beda tuh uang ngasih. Sudah dapat lagi darah yang keluar di sini tapi dengan air. Ya. Dan diberikan itu saya tidak lama. Tetapi ketika saya tumbuh menjadi seorang anak, memang ada kelainan yang saya alami. Saya orang pemberontak. Karena saya pemberontak itu hukuman yang saya terima itu masih kecil, masih belia, mungkin model-modelnya macam apa Yoses itu sudah dihantam, sudah diikat dan digantung di pohon isi di karung. Ya ketika papa saya menyadari hal ini, dia sangat menyesal dan sudah pemberesan beberapa tahun lalu pernah saya cerita. Dan ketika hal itu terjadi, ternyata itu melukai hati saya sebagai seorang anak. Belum lagi dibedakan dalam kehidupan rumah tangga. Dan hidup saya penuh dengan dendam. Saudara tahu, karena dendamnya saya kepada orang tua, saya bilang, kalau saya besar, saya akan balas dendam. Karena kenapa saya merasa waktu kecil diperlakukan tiap hari. Saya belajar ilmu hitam. Orang bungku saya dulu waktu SMP saya punya keris, ini mungkin baru pernah saya bilang. Keris itu setiap hari Jumat saya kasih taruhkan lemon, supaya dia jangan dia hidup di sini. Itu saya buat teman-teman. Saya belajar bela diri, mulai dari menausikan sampai karate dan segala macam. Kenapa? Karena lahir dari anak yang penuh dengan dan saya sangat kasar sama dia. Kalau ada desa yang masih kecil, itu dia masih kecil. Kalau saya hantam pukul, itu sampai tidak keluar suara. Sampai saya dikutip oleh nenek saya, nenek toko bilang, "Ane mate tuai mudahan tanah di kompong." Ya, dan kayak sia-sia katun segala macam dibilang. Saya bilang beda kan. Saya tidak tahu bahwa hidup saya tidak punya masalah. Tapi kalau hari ini saya memilih hamba Tuhan dan saya melayani Tuhan, Tuhan bantu dalam kehidupan saya. Poinnya, saya bisa melepaskan Tuhan. Ketika saya mengalami hal ini, ternyata bahwa indahnya kita bisa mengampuni, indahnya tidak menyimpan kesalahan, indahnya tidak menyimpan sakit hati, indahnya tidak gampang tersinggung, indahnya kalau kita senantiasa selalu merasa bahwa tidak ada satupun yang dapat mengganggu kenyamanan hati kita, oleh karena kita senantiasa bersyukur dan bersuka cita. Saya bilang itu buat yang luar biasa. Mungkin hari ini saya juga tidak bilang saya sudah bebas dari rasa sakit hati, tapi sulit saya untuk benci orang, sulit untuk saya sakit hati, karena saya merasa betapa luar biasanya terlepas dari ikatan namanya sakit hati. Dan saya merasakan luar biasanya kebahagiaan hidup itu. Mungkin saya hidup biasa. Saya tidak pernah berpikir untuk saya punya kehidupan dari sisi materi itu berlimpah dalam pengertian ukuran manusia. Tetapi apa yang saya alami adalah bagaimana ketika saya bersyukur, bersuka cita menikmati hidup ini tanpa beban di hati. Dan itulah yang saya rasakan bahwa di usia saya yang sudah lebih setengah abad ini, saya katakan terima kasih. Saya berpilih menjadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pendeta. Tidak ada dalam kamu saya. Muhotbah bicara saja saya sekolah SMP Bukit sana. Setiap giliran saya untuk baca Alkitab, menyanyi di jemaat, kemudian cuma berdoa, saya tidak pernah ikuti. Kenapa? Gugup berbicara dengan orang. Minder.
karena tertekan. Tapi ketika saya bebas, ketika saya bisa melepaskan pengampunan, menceritakan kasih Tuhan, saya merasakan urapan Tuhan luar biasa. Memang sampai hari ini saya kalau bicara masih gagap. Kenapa gagap? Karena saya selalu terintimidasi, karena saya terlalu dikejar oleh ketakutan, dan apa yang saya lakukan selalu dianggap salah. Memang itu proses. Tetapi kalau saya bisa sampai hari ini berdiri melayani Tuhan, itu karena anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan membawa saya untuk hidup bersuka cita, menikmati waktu dalam dimensi waktu yang sementara. Amin. Saya merindukan Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan. Pegang hati, indah luar biasa. Kalau kita masih gampang sakit hati, mungkin karena status sosial kita merasa kita lebih tua, orang tua, kita punya kedudukan dan seterusnya. Itu ego namanya. Itu yang ditanamkan oleh kuasa kegelapan dalam pikiran kita, supaya kita merasa kita punya harga diri. Tuhan Yesus, Allah semesta alam yang menjadi manusia, Dia rela mati secara hina di atas kayu salib. Kita siapa di hadapan Tuhan Yesus? Kita apa dibandingkan Tuhan Yesus? Kok kita masih bisa untuk menahan harga diri kita? Kok kita masih bisa hidup untuk mempertahankan keakuan kita? Kita menjadi orang Kristen yang omong kosong, yang munafik dan sangat kampungan kalau kita masih mengingat hal ini. Dan oleh karena itu, mari di sisa hidup kita, entah mungkin masih lama, kita seperti Yosua. Ketika dia akan meninggal, dia bilang, hari ini pilih kepada siapa engkau akan menyembah. Apakah seperti Allahmu sembahanmu di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori? Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan tetap menyembah Tuhan Adonai Elohim yang hari ini kita sembah dalam Yesus Kristus. Amin. Dan ini sesuatu yang harus menjadi pilihan saja saudara. Ketika kita disebut sebagai orang Kristen, orang percaya, maka kehidupan kita harus seperti Kristus. Harus apa yang Yesus lakukan itu kita lakukan, kita kerjakan, dan kita akan menikmati kehidupan yang sangat luar biasa di waktu yang sangat singkat ini. Yang sudah katakan bersukacitalah menikmati waktu yang sangat singkat ini. Amin. Poin yang kedua, Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, saya selalu ambil bagian yang terakhir sebagai kesimpulan. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 bilang begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Poin yang kedua, apa yang diajarkan oleh guru, oleh Kohelet atau Salomo tadi, yaitu takut akan Allah. Sama-sama bilang takut akan Allah. Ini merupakan ekspresi atau ungkapan dari Kohelet, dari guru, bahwa dia punya pengharapan pada Allah yang nantinya akan melenyapkan heaven tadi, artinya akan melenyapkan kehidupan yang sementara di dalam kefanaan ini, atau dalam dimensi waktu yang sederhana ini, yang terbatas ini, dan di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita membaca dalam pasal 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan dia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Manusia tidak bisa merenungkan hidupnya dari awal sampai akhir. Kalimat ini hanya sering kita dengar pada waktu ada undangan perkawinan. Tetapi tahukah saudara bahwa ini merupakan satu pengajaran atau pengalaman hidup dari Kohelet atau dari sang guru tadi, bahwa hidup ini ada dalam dimensi waktu yang sangat terbatas, di mana ada paradoks terjadi. Kalau kita membaca dalam Pengkhotbah pasal 3 mulai pasal yang pertama, dia berkata begini, bahwa ada hidup ini ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Itu paradoks. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di sini Kohelet atau guru mengajarkan kepada kita, di dalam waktu yang punya awal dan akhir dalam kefanaan ini, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Marilah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Banyak orang hari-hari ini dalam kekristenannya, memang dia Kristen tetapi hidupnya itu jauh dari kebenaran, jauh dari apa yang Tuhan mau.
mau katakan bahwa ini harus kita betul-betul renungkan dengan benar, bahwa ketika Salomo berkata ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, kita ada di dimensi waktu yang sangat terbatas dan sederhana. 70-80 tahun dibandingkan dengan kekekalan itu sangatlah terbatas. Saudara tahu bahwa dunia ini, bukan dunia, alam semesta ini, itu yang bisa dijangkau oleh otak manusia atau hitungan pengetahuan manusia sekitar 2 miliar tahun cahaya. Jangankan bilang 2 miliar atau 2 juta atau 2 tahun atau 1 jam saja tahun cahaya, itu jauhnya luar biasa. Matahari ini yang sangat jauh, 150 juta kilometer dari bumi ini, itu hanya 8 menit cahaya. Betapa jauh? Berarti kalau bintang-bintang yang kita lihat ini sekitar ada miliar, ada yang ribuan tahun cahaya. Bayangkan. Berarti berapa tahun dia baru sampai di dunia ini cahayanya? Betapa lama sekali. Betapa alat itu luar biasa. Dan dimensi waktu yang ada di dunia kita hanya seperti butiran pasir yang kecil pun itu sangat lebih kecil lagi. Bumi ini apalagi kita. Tetapi kalau hari ini kita dikatakan kita berharga di hadapan Tuhan sebagai ciptaan yang sangat mulia, bahkan dia rela mati bagi saya dan saudara untuk memberikan kita kehidupan yang kekal, betapa kita harus hidup takut akan Tuhan. Dan ini orang seringkali tidak pikirkan sampai itu. Saya setiap hari membaca perkembangan teknologi dunia ini, bagaimana para ilmuwan memprediksi atau mencari tahu bahwa ada planet-planet yang bisa manusia hidup, karena diperkirakan ada bom air di sana seperti dunia ini. Dan itu ada begitu banyak, ada katakan miliaran di planet ini. Saya mengatakan bahwa disitulah nanti ada surga atau langit baru dan bumi baru bagi saya dan saudara ketika satu-satunya akan dihancurkan. Nah, kalau satu-satunya akan dihancurkan, Alkitab mengatakan demikian, betapa kita harus takut akan Allah dan hidup harus saleh seperti yang Tuhan bilang. Supaya kenapa? Kita nanti dalam kekekalan kita bisa menikmati hidup tanpa air seperti yang awal diciptakan. Sungguh amat baik. Kalau kita kembali kepada Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebelum dosa di Kejadian pasal 3, itu rencana Tuhan kekal. Ada orang tanya sama saya, Pak, berarti orang ini kalau misalnya hidup di dunia yang baru, itu hidup bagaimana? Apakah hidup seperti roh, ya, melayang-layang atau bagaimana? Saya bilang tidak seperti saya. Bagaimana saudara lihat saya hidup begini? Cuma bedanya kita kan mati-mati. Karena kita makan minum seperti ini. Kenapa? Karena ketika diciptakan manusia sungguh amat baik. Dan rancangan Tuhan pada awal manusia diciptakan bukan untuk mati. Sebab karena pilihan manusia untuk melanggar dan hukum mati itu ada, itu terjadi, kita mati. Tetapi Tuhan perlu dengan kasih karunia, kita mati, diberikan Tuhan Yesus supaya kita selamat, kita diberikan tubuh yang baru lagi. Tapi bukan di dunia ini, karena dunia akan menjadi lautan api, kita akan pindah di langit baru. Oleh karena itu ketika pengangkatan atau ketika Yesus naik ke surga, itu secara fisik dan tidak terlihat. Nah, apa maksudnya bukan tidak terlihat? Terlihat oleh mata. Ketika dia naik ke surga, pelan-pelan kemudian tertutup oleh awan, dia hilang. Dan dia menuju ke tempat yang namanya langit baru dan bumi baru, di mana kita nanti akan ke sana juga. Sebab dia berkata, aku akan pergi dengan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Hanya Yesus jalan yang bisa membawa kita ke sana. Yang sudah katakan amin. Hari ini Henok dan Elia ada di sana. Dia terangkat secara fisik, tidak mengalami kematian, dan tentunya secara fisik pasti dia mau dia harus hidup, dia harus makan supaya dia hidup. Maka di sana pasti ada kehidupan, dan kehidupan itu lebih indah daripada kehidupan hari ini. Dan oleh karena itu bahwa di dimensi waktu yang sangat terbatas ini, mari kita hidup takut akan Allah. Amin. Sudah mau dekat Natal, tahun 2020 semua selesai, maka mari kita mengintrospeksi diri. Jangan kita hanya hidup untuk mengejar sesuatu yang akan berlalu, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang sementara, tetapi kita tidak mengejar sesuatu yang sifatnya kekal. Dan oleh karena itu biarlah kerohanian kita semakin hari semakin meningkat. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang tua, Anda yang punya anak kecil, didikan mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin dia barangkali seperti Yesus tidak apa,
tapi dia ada dalam hadirat Tuhan. Daripada nanti ketika dia sudah besar, sudah sulit untuk dirubah cara berpikirnya, kita akan kehilangan dia. Kalau kita bisa mendorong, bisa akan kembali, tapi itu perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi hari ini, mari kita merenungkan supaya hidup kita semakin hari semakin takut akan Allah. Amin. Amin. Firman Tuhan, saya dan ibu akan